Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Banati rahimani wa rahimakunallah jami'an. Kaifa halukun? Alhamdulillah. Naltaqil yawm fi darsina al-aqidah wa insyaallah sanabahathu sanastamir darsana insyaallah fi bab taqdimul qarrabin wan nuzur wal hadaya lil muzarat wal qubur wa ta'zimuha. Ya. Qabla kulli syai' ya banat, alhamdulillah intahayna min al-ikhtibar wa qad fattashtu al-awraq wa wajadtu anna ba'da kunna fahimat fahman jayyidan wa ba'd al-akhar lam tafham. Ya, ma'anna, ya, padahal usadah ma'anna bayantu lakunna khilal syahrain illa mukhti khilal syahrain bayantu lakunna ad-dars al-aqidah bil lughatil indonesiyah wa ma'a dhalika lam tafhamna. Idzan arju minkunna ya banat ihtamna ila durus ihtimaman jayyidan la tatakasalna. Baik, la tatakasalna. Antunna ya banat tahtajna ila ta'lim, tahtajna ila al-muraja'ah wal mudzakarah. La tatasahalna ya banat wala siyama fi darsil aqidah. Baik, urid ya banat unadikunna ya talibat, ya kelas 9A dan kelas 9B, ya, mohon ustazah mohon sekali kalian untuk benar-benar memperhatikan, memahami, menanyakan apa yang tidak kalian fahami, ya, khususnya di pembelajaran akidah ini, karena memang akidah itu pelajaran yang sangat penting, ya. Padahal selama kita belajar itu ada 2 bulanan ya, ustazah mengajarkan dengan bahasa Indonesia, ya. Tapi ustazah lihat masih banyak yang tidak paham nampaknya begitu, atau dia nggak paham soal, cuman cap cip cup lihat buku dah bismillah tulis, ya. Tapi semoga tidak ada yang seperti itu, ya. Sekali lagi ustazah bilang, ya, ihtamna ya banat, ihtamna darsakunna ihtimaman jayyidan. Barakallahu fikun. Nastamir insyaallah fi safhah 38. فتحنا صفحة 38. Oke, ini ya, kita masih di bab ini, bab yang kedua, bentuk perkataan dan perbuatan yang menghapuskan tauhid seseorang atau mengurangi tauhid seseorang. Oke, yang pertama, subbab yang pertama dari perkataan dan perbuatan yang mengurangi dan menafikan tauhid atau menghilangkan tauhid dari diri seseorang. Yang pertama sudah kita bahas, iddia ilmul ghaib, mengaku bahwasannya dia tahu perkara yang gaib, ya. Maka tidak ada ya banat, tidak ada orang, ya, makhluk, ya, di permukaan bumi ini yang mengetahui hal-hal yang gaib, tidak ada. Besok mau hujan, besok akan terjadi ini, besok seperti ini,
kalau kamu seperti ini maka akan terjadi itu. Tidak ada ya, karena itu termasuk mengaku bahwasanya dia mengetahui ilmu gaib. Sedangkan ya ilmu gaib itu ya hal-hal yang gaib, yang apa itu hal-hal yang gaib? Yang tidak nampak sama kita, tidak nampak dan belum terjadi ya. Yang mengetahui hal-hal yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nabinya pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan. Ya? Nah, jadi mengaku memiliki atau mengetahui hal-hal yang gaib, dengan ramalan, kemudian ramalan tangan dan lain sebagainya, maka itu menghilangkan tauhid seseorang atau mengurangi tauhid seseorang ya. Yang kedua ada namanya praktek sihir ya, praktek sihir, perdukunan ya, ramalan. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang menghapuskan tauhid dari diri seseorang. Kemudian yang ketiga ada ini dia, taqdimul qarrabin wan nudhur wal hadaya lil muzarat wal qubur wa ta'dhimuha. Oke. صفحة 38. نعم. تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها. Oke, memberikan apa? Bernazar ya, bernazar, kemudian berkurban, memberi hadiah dan lain sebagainya untuk ahli kubur ya, atau juga mentazimkan, mengagungkan kuburan-kuburan wali misalnya. Dan ini termasuk hal-hal yang membatalkan tauhid seseorang, menghapuskan tauhid seseorang atau menguranginya. Baik. Laqad sadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kull turuqi al-mafdiyati ila syirki. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam laqad sadda. Laqad artinya sungguh benar-benar telah, sadda menutup ya, kullat turuq semua jalan ya, al-mufdiyah ya, yang menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menutup segala jalan, telah menutup segala celah yang menghantarkan umatnya kepada kesyirikan. Wa hadzdzara minha ghayatat tahdzir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita dengan peringatan yang sangat detail, dengan peringatan yang sangat keras ya, agar kita berhati-hati dan menjauhi jalan-jalan ini ya, jalan yang menuju kesyirikan. Wa min dzalik, salah satu jalannya apa? Mas'alatul qubur ya, masalah tentang kubur. Oke. Faqad wada'at dhawabit al-waqiyah min ibadatiha wal ghulu fi ashabiha wa min dzalik. Taib, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat ya dhawabit, beberapa hal-hal penting, al-waqiyah ya, hal-hal penting yang dapat mencegah kita ya dari mengibadahi kuburan. Taib, beribadah kepada kuburan, atau ghulu. Ghulu itu bersifat ghulu, al-ghulu fid din. Ta'rifna ghulu itu lebay ya, berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan, menganggap suci, mengagungkan orang-orang yang sudah mati. Baik ya, ahlul kubur, ashabul kubur. Wa min dzalika apa? Salah satu di antara tips yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berikan kepada kita. Yang pertama, annahu hadzara sallallahu alaihi wasallam minal ghulu fil awliya'i was salihin. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa hadzara, memperingati kita, minal ghulu, agar tidak terlalu lebay, agar tidak terlalu mengagungkan orang-orang yang saleh, wali-wali dan orang-orang yang saleh. La taghlu, ya. Karena apa? Dzalika yuaddi ila ibadatihim. Karena hal tersebut, ya, karena hal tersebut bisa jadi menjadi jalan, yuaddi, menjadi jalan untuk kita mengibadahi mereka, ya. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghulu. Ya, iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian terhadap ghulu, ya, berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dalam mencintai, ya, mengagungkan, seakan-akan orang yang sudah mati atau wali yang sudah mati tidak punya dosa, meminta wasilah dengan orang yang mati, berdoa, ya, ini ghulu. Iyyakum wal ghulu, ya, jauhilah oleh kalian sifat berlebih-lebihan. Kenapa? Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena sesungguhnya yang ahlaka, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat berlebih-lebihan. Wa qala, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taturuni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu. Ya, jadi janganlah kalian berlebih-lebihan, la taturuni, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam, ya kan? Mereka orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji, berlebih-lebihan mengagungkan Nabi Isa alaihi salam, sampai-sampai ada yang di antara mereka yang bilang bahwasannya Nabi Isa adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka terlalu berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dalam mengagungkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita umatnya, la tatruni, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Baik. Yang kedua, di antara tips, ya, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita terjauh dari berlebih-lebihan, ya, terhadap orang yang sudah mati, berlebih-lebihan mengagungkan wali, orang-orang saleh, ya, agar kita tidak termasuk orang yang beribadah atau mengibadahi kuburan. Tips yang kedua adalah hadzara sallallahu alaihi wasallam minal bina 'alal qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, hadzara, melarang, ya, kemudian suruh berhati-hati, jangan minal bina 'alal qubur, jangan meninggikan kuburan. Kuburan itu tidak boleh dibangun. Hadzara, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati kita agar kita tidak meninggikan, tidak membangun kuburan, ya, seperti yang kita lihat pada zaman kita sekarang ini, orang-orang berlomba-lomba, ya kan, kuburan di keramik, dicantik-cantikkan. Ma'anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam hadzarana, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperingati kita umatnya agar jangan bina, jangan membangun kuburan, ya. Kama rawa Abul Hayyaj Al-Asadi qal, sebagaimana riwayat Abul Hayyaj Al-Asadi, dia berkata,
qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasannya Ali ibn Abi Thalib berkata kepada Abul Hayyaj, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrafan illa sawaitahu. Taib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, maukah ala ab'athuka, maukah engkau wahai Abul Hayyaj, aku utus dengan misi yang pernah kujalani, ya, aku utus dengan misi yang pernah kujalani, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa misinya? Apa misi yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali? Alla tada' timthalan illa tamastahu. Ya. Tidaklah engkau menemui patung, ya, patung makhluk yang bernyawa, ya, dibentuk menjadi patung, ya, timthalan, tidaklah kamu menemui patung, ya, la tada', jangan kamu pergi dari patung tersebut, meninggalkan patung tersebut, kecuali tamastahu, kecuali kamu hancurkan patung itu. Wala qabran musyrafan illa sawaitahu, dan tidaklah kamu bertemu dengan satu kuburan yang disucikan, yang diagungkan, jangan kamu tinggalkan. Kalau kamu ketemu kuburan yang diagungkan, yang disucikan, kecuali kau ratakan kuburan itu. Baik. Fahadha minad dalil, kenapa bahwasannya kita tidak boleh meninggikan kuburan, ya. Wa naha an tajsisiha wal bina 'alaiha, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meninggikan kuburan, ya. Dalilnya juga dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qabri, ya, an tajsisil qabri wa an yaq'uda 'alaihi wa an yubna 'alaihi bina, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk di atas kuburan, ya, kemudian membangun kuburan, ya, memewah-mewahkan kuburan. Taib. Ya. Oke. Naam. Kita lanjut, ya, yang ketiga, tips yang ketiga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita adalah hadzar sallallahu alaihi wasallam minas salati 'indal qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat di dekat kuburan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat di dekat kuburan. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisah lahu an wajhihi fa idza aghtam biha kashafaha faqala wa huwa kadhalik la'natullah 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Baik, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat, ya, laknat Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu, mereka menjadikan kubur anbiya'ihim, menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, ya. Wa yuhadzir ma sana'u, ya. Fahadha dalilun ala anna, ya, salat di dekat kuburan saja tidak boleh, ya. Kenapa? Ini tadi ada dalilnya, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida.
Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Apakah kalian tidak tahu bahwasannya orang-orang yang terdahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu masjid. Fa inni anhaakum an dzalika. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Apa maksudnya menjadikan masjid, kuburan menjadi masjid? Ma'nahu shalah indaha, artinya salat ya, salat di dekat kuburan la yajuz. Wa illam yubna masjid 'alaiha, bukan maksudnya kuburan itu kita ratakan kemudian kita jadikan masjid, tidak. Tapi di sini maksudnya menjadikan kuburan masjid adalah salat ya, mendirikan salat di dekat kuburan. Oke? Di dekat perkuburan, tanah kuburan la yajuz. Taib. Nah, fakullu mawdi'in qasada lis-shalah fiha ittakhadha masjidan. Kenapa? Setiap tempat ya, yang kalau kita mau sholat di tempat manapun, kalau kita mau sholat itu namanya masjid, tempat sujud. Faham? Maka bukan di sini berarti menjadikan masjid kuburannya dipindahkan kemudian dijadikan masjid, tidak. Tapi maksud hadis di sini adalah menjadikan sholat di dekat kuburan. Ya, la yajuz sholat di dekat kuburan. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat liyal arda masjidan wa tahuran, ya. Semua bumi ini ya, hamparan bumi ini semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Maksudnya apa? Tempat untuk sholat. Terserah kita mau sholat di mana aja di bumi Allah ini boleh, illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi ya. Maka semuanya selain dua tempat ini tuhur, insyaallah ya, tuhur. Nah, kalau seandainya yang tadi kita bilang orang mendirikan masjid ya di samping kuburan, fal amru asyad, maka larangannya lebih keras lagi, la yajuz. As-salah 'indal qubur faqat la yajuz. Baik. Hada ya banat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Insyaallah nastamir fil usbu' al-qadim aw fi yaumil khamis insyaallah fi maddah al-aqidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.